Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang syariah adalah agama, bukan fikih. Tema ini menjadi sangat penting karena kita ketahui bahwa syariah adalah konsep yang paling penting dan komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi. Pada dasarnya, syariah memiliki makna sebagai jalan menuju sumber air, yaitu jalan menuju sumber pokok kehidupan. Karena kita tahu air adalah sumber pokok kehidupan setiap makhluk, terutama manusia. Secara harfiah, kata syara'a berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Kalau secara religius, syariah berarti jalan kehidupan yang baik yang berisi nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Teman-teman yang saya cintai, syariat erat sekali hubungannya dengan din. Kita mengistilahkan din itu agama, yang arti secara generik din itu memiliki arti ketaatan atau kepatuhan. Ada sedikit perbedaan subjek di sini. Kalau syariah adalah penentuan jalan, yang subjeknya adalah Tuhan. Kalau ad-din adalah tindakan mengikuti jalan tersebut. Karena itu subjeknya adalah manusia. Karena subjeknya manusia dan Tuhan, maka syariah dan din itu menjadi identik sehingga biasanya sering disamakan antara syariah dan ad-din atau agama. Teman-teman yang saya cintai, awalnya apa yang disebut syariah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dalam perkembangan berikutnya setelah wafatnya Nabi, banyak hal yang harus diijtihadi dari persoalan-persoalan yang muncul pada masyarakat muslim pada saat itu. Karena dinilai tidak semua tercakup secara literal di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka diperlukan berbagai pemikiran. Dan pemikiran-pemikiran tersebut disebut fikih. Jadi fikih berasal dari syariah, tapi sifatnya adalah hasil pemikiran, hasil istimbat dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi satu bentuk hukum yang bersifat fungsional di masyarakat. Sampai di sini istilah syariah dengan fikih kemudian menjadi berbeda. Karena syariah seperti dikatakan di awal berisi Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih adalah pemahaman seorang mujtahid terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat fungsional yang hanya berurusan dengan soal-soal hukum. Teman-teman yang saya cintai, pada abad ke-10 Masehi, disiplin ilmu-ilmu tradisional selain fikih berkembang dan muncul masing-masing memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Selain fikih, dikenal adanya teologi atau kalam, falsafah, dan sufisme atau tasawuf. Teman-teman yang saya cintai, Imam Al-Ghazali yang kita kenal sebagai seorang jenius Islam atau Hujjatul Islam yang hidup pada abad ke-12 berusaha dengan sangat sungguh-sungguh mengintegrasikan keempat disiplin ilmu tersebut. Kita tahu beliau di akhir karir intelektualnya lebih senang menjalani hidup sufisme. Karena itu upaya sintesa dari keempat disiplin ilmu tersebut terlihat begitu kental aspek sufismenya. Para ahli sering menggambarkan bahwa Al-Ghazali berusaha mensintesiskan antara satu sisi fikih dan sufisme, di sisi lain rasionalisme yaitu kalam dan falsafah juga dengan sufisme. Di antara dua hal besar tadi itu, fikih dan sufisme, kalam, falsafah dan sufisme, yang menang kemudian aspek fikih dan sufisme.
Itulah yang kita lihat pada kitab yang ditulisnya yang diberi judul Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin adalah gambaran fikih yang bernuansa tasawuf. Teman-teman yang saya cintai. Menarik kemudian karena pada abad berikutnya yaitu abad ke-13 lahir seorang pembaharu muslim yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lah yang kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana mengintegrasikan keempat disiplin ilmu tersebut. Kita tahu dalam sejarah bahwa fikih dia menjadi hakim, dia menjadi penilai dari disiplin ilmu tradisional yang lain yaitu kalam, falsafah, dan tasawuf. Kenapa? Karena fikih memang diakui oleh para khalifah muslim sebagai ilmu yang lebih tinggi dari disiplin ilmu yang lainnya. Karena itu fikih menjadi penilai terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Nah disitulah kemudian bergeser kembali makna fikih menjadi syariah. Teman-teman yang saya cintai, dalam keadaan ini Ibnu Taimiyah lahir mengembalikan pertama konsep syariah secara murni yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Kedua konsep fikih bahwa fikih adalah hasil pemahaman, hasil pemikiran seseorang terhadap syariah. Karena itu fikih tidak bisa menjadi hakim atau penentu bagi disiplin ilmu kalam, falsafah, dan tasawuf. Karena dalam sejarah terjadi konflik begitu serius antara keempat disiplin ilmu tersebut dan fikih memenangkan pertarungan keempat disiplin ilmu tradisional Islam tersebut. Teman-teman yang saya cintai, karena itu disiplin ilmu tradisional Islam dari mulai fikih, kalam, tasawuf, dan falsafah selama keempat disiplin ilmu tersebut tidak bertentangan dengan kandungan yang ada dalam syariah, maka keempat disiplin ilmu tradisional Islam tersebut tidak memiliki masalah. Karena yang menjadi penentu dan penilai adalah bukan salah satu dari empat disiplin ilmu tersebut, tapi syariah yang berisi Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman yang saya cintai, masyarakat sekarang masih terbawa dengan situasi bahwa fikih seolah-olah agama, bahwa fikih menjadi penentu bagi semua disiplin ilmu tradisional Islam yang ada. Padahal fikih derajatnya sama dengan kalam, tasawuf, dan falsafah. Yang dibutuhkan sekarang adalah satu pemahaman bahwa yang dimaksud syariah adalah agama, bukan fikih. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.